Di sini kita akan memfokuskan pada komunikasi prapetik ya. Karena ini nanti yang akan kita gunakan baik di mata kuliah komunikasi ataupun mata kuliah dengan keperawatan jiwa. Karena nanti salah satunya di keperawatan jiwa itu akan dibahas tentang komunikasi prapetik. Tapi nanti di blok jiwa maksudnya itu nggak akan membahas lagi tentang tahapan komter, teknik komter, semuanya sudah teman-teman pelajari di komunikasi prapetik. Nah, tahapan komter sendiri itu terdiri dari tiga tahapan ya. Ada interaksi, pra-interaksi, kemudian ada interaksi, dan ada post interaksi. Mungkin slide-nya agak lemot ya. Nah, oke, kita mulai di tahapan pra-interaksi ya. Nah, di pra-interaksi ini lebih mengenal diri kita sendiri sebagai perawat. Dalam arti kata, kalau biasanya teman-teman masuk kepada tahap mau melakukan tindakan keperawatan, misalkan menginfus, yaitu teman-teman harus mempersiapkan alatnya dulu ya. Mempersiapkan alatnya, mempersiapkan ya semuanya lah ya. Nah, di komunikasi terapeutik di tahapan pra-interaksi inilah yang dinamakan mempersiapkan alat, atau dalam arti kata mempersiapkan diri kita. Karena pada komunikasi terapeutik yang sebagai alatnya adalah diri kita. Jadi di pra-interaksi kita mengenal diri kita sendiri, menyatakan secara verbal ideal diri dan norma dan nilai yang dianut. Artinya kita persiapkan, misalkan nama saya Krisna Wisnu Sakti ya di sini ya. Ideal diri saya ingin komunikasi terapeutik ini berjalan dengan lancar. Ya. Nah, norma yang saya anut adalah norma kesopanan misalkan. Berhubung dengan pasien saya lebih tua dari saya, maka saya akan memanggilnya dengan Bapak atau Ibu. Nah, kemudian di situ ada nilai. Nilai adalah agama. Agama yang saya anut adalah agama Islam. Jadi nanti di awal komunikasi saya akan mengucapkan assalamualaikum, ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di mengenal diri sendiri ini juga itu ada perawat menyatakan kekuatan dan kelemahannya. Nah, nanti ini diungkapkan. Kekuatan saya adalah saya sudah mempelajari mengenai, misalkan kita akan pencast tentang hipertensi. Saya telah mempelajari tentang teori-teori tentang hipertensi. Ya, nah ini. Nah, kemudian ya di situ juga ada kelemahan ya. Kelemahan saya adalah saya terkadang berbicara secara cepat dan kadang bentrok lidahnya. Jadi kadang-kadang ada yang enggak terdengar sama sekali. Nah, itu kelemahannya. Kemudian di mengenal diri sendiri ini juga itu adalah perawat menyebutkan rencana tindakan untuk menghadapi pasien pada saat situasi tertentu. Nah, misalkan nanti gini, pada saat komunikasi tiba-tiba pasien meninggalkan saya, apa yang saya lakukan? Saya akan mengingatkan kontrak yang telah disepakati dengan pasien saya. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini disampaikan secara sistematis dan jelas. Ini biasanya pra-interaksi ini kita akan mengungkapkannya kepada dosen penguji, ya, ataupun pembimbing yang ada di lapangan. Nah, selain mengenal diri sendiri, perawat juga di sini akan mengenal perasaan terhadap klien, ya. Nah, di sini lihatin. Perawat menyatakan secara verbal perasaannya, ya. Kemudian misalkan perasaan saya saat ini agak gugup, agak cemas karena saya akan melakukan komunikasi terapeutik di depan penguji saya. Apa yang akan saya atasi ataupun apa yang akan saya lakukan ketika saya gugup. Misalkan saya akan tarik nafas dalam. Nah, ini ya yang selain mengenal diri sendiri, kemudian perawat harus mengenal perasaannya seperti apa, ya.
Nah, kemudian selain itu di sini perawat juga di prainteraksi ini adalah untuk menyatakan apa tujuan yang akan dicapai. Misalkan tujuan yang akan saya capai adalah saya akan melakukan komunikasi terapeutik tahap interaksi dengan topik hipertensi misalkan. Ya, nah ini harus disampaikan ya. Jadi prainteraksi ini disampaikan secara sistematis dan jelas, kemudian disampaikan kepada dosen penguji ataupun pembimbing yang ada di lapangan. Jadi ini lebih mengenal diri sendiri. Ini sebelum bertemu pasien. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau misalkan komunikasi terapeutik ya, yang menjadi alatnya itu adalah diri kita sendiri. Nah, prainteraksi adalah bagian dari alat ya. Dan di situ kita sampaikan perasaan kita, kemudian apa tujuan yang akan kita capai, kemudian pokoknya nilai dan norma juga disampaikan. Artinya ini disampaikan secara lisan. Nah, setelah masuk pada prainteraksi, sekarang kita masuk pada fase interaksi. Tadi ada fase prainteraksi, artinya sebelum berinteraksi, sekarang kita sudah berinteraksi dengan pasien. Ya, apa yang kita lakukan di tahap interaksi ini? Yaitu adalah ada 3 tahap. Tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Ya. Apa itu orientasi? Nih, langsung saja. Orientasi adalah kalau kita artikan, orientasi merupakan mengenal lingkungan ya. Nah, kalau di sini kita orientasi terdiri dari 3 lagi. Nah, banyak nih teman-teman. Ya. Ada salam terapeutik atau perkenalan. Ini salam serta perkenalan baik perawat maupun pasien. Misalkan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya perawat dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saya akan bertugas dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itulah di orientasi yang masuk salam perkenalan. Kemudian ada juga orientasi yaitu pembicaraan topik netral dan evaluasi. Nah, di sini kita belum masuk pada tujuan kita komunikasi. Jangan langsung ngomong hipertensi bla 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 bla, nah, bukan ya. Tapi di sini kita membuka dengan pembicaraan topik netral. Contohnya menanyakan kabar. Bagaimana ibu, kabar ibu? Semalam udah makan atau belum? Tidurnya nyenyak atau belum? Hari ini udah ngapain aja? Di sini sama siapa gitu ya. Nah, ini ya. Artinya topik netral ya. Nah, kemudian di orientasi juga ada kontrak. Ya. Kontrak itu topik atau prosedur yang akan dikerjakan, kemudian kesepakatan waktu dalam interaksi dan tempat. Misalkan gini, Ibu masih ingat nggak kemarin kita sudah menyepakati bahwa hari ini kita akan melakukan komunikasi terapeutik ya. Kita akan membahas salah satu penyakit yaitu tentang hipertensi. Ibu mau di mana membahasnya? Mau di ruangan tempat tidur ibu, atau ibu sambil duduk, atau seperti apa? Mau jam berapa? Mau berapa lama bu kita berbicaranya? Itu tanyakan kepada pasien ya. Nah, itu di tahap orientasi ya. Selain tahap orientasi, kemudian masuk ke fase kerja. Nah, di fase kerja inilah kita membahas tujuan kita. Berisi berbagai tindakan keperawatan, dapat berupa observasi dari terapi, penkes, dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Artinya materi hipertensi di sini kita jelaskan. Misalkan hipertensi itu apa, pengertiannya, penyebabnya. Nah, di sini topiknya, ya. Setelah fase kerja, kemudian kita masuk fase terminasi. Yeah. Terminasi artinya di akhir pembicaraan ya. Jadi komunikasi terapeutik itu bertahap. Kenapa disebut bertahap? Karena ada orientasi, ada fase kerjanya, kemudian ada terminasinya, ya. Nah, di terminasi itu ada Di terminasi itu ada evaluasi subjektif, ada evaluasi objektif, ada rencana tindak lanjut, kemudian ada juga kontrak waktu, ya. Contoh evaluasi subjektif, ya, saya jelaskan. Evaluasi subjektif adalah evaluasi yang mengenal perasaan pasien. Kalimatnya adalah seperti ini. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah berbicara dengan saya?
Kata pasien teh, alhamdulillah ya saya jadi tahu tentang hipertensi itu apa gitu kan. Nah, kemudian evaluasi objektifnya ini adalah mengulas isi dari tahap kerja tadi. Contohnya gini, Bapak coba terangkan kembali apa yang disebut dengan hipertensi. Nah, jadi mengevaluasi materi tadi. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Ini adalah merupakan PR bagi pasien. Bapak, nanti di rumah Bapak baca-baca lagi ya, misalkan apa itu tentang rencana tindak apa itu hipertensi. Atau kalau misalkan dalam kasus jiwa biasanya seperti ini. Ada SP2 itu SP2 halusinasi misalkan menghardik ya. Bapak nanti ketika halusinasinya muncul, Bapak coba terapkan cara yang telah kita pelajari. Nah, kemudian ada juga kontrak waktu. Kontrak waktu itu adalah membahas pertemuan selanjutnya. Ya, seperti ini kalimatnya. Bapak, besok kita bertemu lagi ya. Kita akan membahas tentang cara pencegahan diabetes meletus. Waktunya mau jam berapa, Pak? Kemudian tempatnya mau di mana? Ya. Nah, setelah RTL, maka langsung dilanjutkan dengan penutup. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya teman-teman ya dalam fase interaksi. Tadi kita sudah mempelajari tentang pra-interaksi, kemudian ada fase interaksi dan ada juga fase post-interaksi ya. Di post-interaksi ini nggak saya bikin slide tapi akan saya jelaskan. Post-interaksi artinya evaluasi selama fase interaksi berlangsung. Ya, jadi teman-teman seperti mengulas. Contohnya seperti ini. Pada saat tadi interaksi, saya berbicara dengan pasien saya mengerti apa yang telah saya jelaskan, kemudian dia mampu mengungkapkan apa itu hipertensi dan lain-lain. Kemudian pada saat berbicara pada saat komunikasi terapeutik pun saya terdapat sedikit blocking, tapi saya mengatasinya dengan menarik nafas dalam, kemudian saya mencoba mengingat kembali tentang isi materi. Selama interaksi berlangsung, alhamdulillah tujuan komunikasi terapeutik saya tercapai. Pasien mengerti apa yang saya sampaikan. Dan saya telah membuat kontrak ulang dengan pasien untuk membahas pertemuan yang kedua, yaitu tentang diabetes mellitus. Oke, itu di post interaksi. Ya, udah perkuliahan kita selesai. Kira-kira kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti teman-teman silakan bisa WA saya ataupun boleh 2 orang boleh bertanya.